Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ikut beribadah di live ini pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, Shalom. Bagi yang baru bergabung pada malam hari ini, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali. Kita tidak bosan, sudah 3 malam saya berturut-turut. Ya, tadinya berpikir Pak John bisa dari lokasi, ternyata kalau untuk sepertinya agak sulit ya. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, menjelang 1 tahun mesbah ini, bersyukur saudara, ada banyak terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin bukan dalam bentuk materi ya, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Nanti hari Senin sudah 1 tahun mesbah ini boleh berjalan. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, nanti bagaimana selanjutnya kita berdoa karena sudah ibadah onsite, nanti akan ada mungkin ibadah-ibadah tengah minggu. Nah, itu yang sedang kita gumulkan saat ini. Karena kita juga butuh kunjungan-kunjungan ke rumah jemaat. Ya, puji nama Tuhan, kita buka dari Amsal 22. Ya, pada malam hari ini kita bicara tentang nama baik ya. Nama baik. Nama baik. Ya, Amsal 22 ayat 1. Saya akan bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Katakan amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ada apa ya nama baik ini? Saudara kita, apakah nama baik itu, maksudnya nama baik itu apa ya? Kira-kira kan menjadi pertanyaan. Apakah kalau namanya indah, ya, apakah namanya indah? Contohnya nama saya Samrida Purba. Mungkin nama orang Batak itu ada ida-idanya, ada tiur, ada apa seperti itu. Apakah itu maksudnya nama baik? Atau nama, bukan itu maksudnya saudara. Ya, atau nama yang indah. Apakah nama-nama yang artinya bagus dan luar biasa? Contohnya Yohanes gitu kan. Apakah itu nama baik? Bukan. Di sini ditekankan ya, nama baik itu saya tadi ada lihat saudara. Ini nama baik ini di sini berkaitan dengan reputasi saudara. Ya. Reputasi, rekam jejak. Ya. Bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita? Ketika mereka mengingat kita, ketika mereka mengingat satu nama, apakah muncul kebencian? Iya kan? Itulah tadi nama baik itu. Jadi nama baik di sini itu reputasi, mencakup reputasi, rekam jejak. Bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita? Ketika orang menyebutkan nama seseorang, aduh jangan sebutkan nama itu. Ya, ada orang seperti itu. Ya, kemarin nggak kebetulan ada jemaat yang kita kuburkan di Pondok Ranggon. Semua bilang dia baik. Ya. 10 tahun kami berpisah, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Mereka pulang kampung di Toraja. Bersyukur, tahu-tahu kita dengar sudah nggak ada gitu, umur 51 tahun. Sepanjang kesaksian semua bilang baik. Orang terdekat dengan dia pun bilang baik. Adik-adiknya, kakak-kakaknya, semua bilang baik. Nah, itulah berarti dia benar-benar baik. Ya, itulah artinya nama baik. Ya, kami pun merasakan pernah bertetangga dengan dia. Semua bilang saya tidak terlupakan akan kebaikannya. Nah, pada malam hari ini saudara, apakah kita itu berdampak? Ya, apa yang orang tahu tentang kita? Ya, jadi pada malam hari ini saudara, jadi ada reputasi, rekam jejak, atau bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita. Ketika mereka mendengar, mengingat nama kita, apakah mereka benci? Aduh, katanya, kalau dengar nama itu, aduh, jangan deh.
Ya, tahun awal corona meninggal juga di sini teman persekutuan doa, sudah tua sih ya. Beliau sangat baik ya. Siapa sih nggak kenal beliau gitu kan. Jadi saudara, itu yang kita ingat. Nah, pada malam hari ini kita bisa cek and recheck kita ini. Apakah ketika orang mengingat nama kita, aduh malas nih kalau ketemu gitu kan. Yang notabene kita hamba Tuhan, pendeta, hati-hati saudara. Ya, cek and recheck hati kita. Masa lalu sih masa lalu. Boleh, mungkin dulu kita itu entah pencopet kah, atau garong kah, atau apa yang kita lakukan yang tidak berkenan. Tapi sesudah kita bertobat, ya sesudah kita melayani, ya hari-hari ini saudara, saya tidak menuduh, tapi hamba Tuhan, aduh, di medsos itu saudara, di YouTube itu, sangat mengerikan saudara. Ya, sangat mengerikan. Nah, bagaimana nama baik kita? Apakah lagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai anak Tuhan, ya jangan juga percuma dia gembala. Saudara, kita ini semua punya titel masing-masing. Ya, percuma dia pendeta. Nanti datang, percuma dia anak Tuhan, katanya udah bertobat seperti itu, gitu. Jadi pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Waduh. Ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Di sini kita melihat saudara, ya. Sangat ini memang ya. Siapa sih yang tidak mau kaya gitu kan? Tapi hati-hati kita dengan ini bisa menjerat, ya. Siapa yang tidak suka memiliki kekayaan besar, ya? Semua orang tentu merindukannya. Kekayaan yang besar itulah sebabnya hanya untuk mendapatkan kekayaan yang besar itulah sebabnya hanya untuk mendapatkan kekayaan yang besar atau banyak, orang kemudian banyak melakukan segala yang penting, segala cara yang penting bisa meraihnya. Ada yang melakukannya dengan cara yang tidak halal, tapi ada juga yang halal. Karena berkat-berkat itu saudara, itulah bonus yang Tuhan kasih. Ya. Jadi kita jangan berusaha dengan segala cara. Karena apa dikatakan di sini tadi itu? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ternyata sekaya apapun saudara, kalau dia melakukan kecurangan, ya sangat mengerikan saudara. Ya, bahkan melakukan cara yang tidak halal. Itu yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada malam hari ini. Ya, jadi mari kita cek and recheck hati kita saudara. Ada saatnya kadang ketika kita memiliki sesuatu, Tuhan izinkan diambil semua. Ya, karena mungkin orang sudah gelap mata saudara. Tuhan mendidik kita. Makanya banyak juga orang yang sudah punya, terus dididik Tuhan, terus dia punya tapi belum pengenalan akan Tuhan belum begitu dalam. Tapi ketika dia dididik Tuhan, ada saatnya Tuhan ambil dulu. Tuhan izinkan ambil semua habis. Tapi disitulah dia belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, itu sudah kodrat manusia itu. Kalau banyak pergumulan, banyak persoalan, dia akan lari. Mau lari kemana lagi? Lari ke Tuhan, saudara. Ada sih yang lari ke narkoba, lari ke minuman keras, atau lari ke pub, atau kemana itu, ke kafe-kafe yang notabene di situ dia bisa memuaskan gitu. Tapi seperti kemarin saudara, Corona 2 tahun mau lari kemana? Banyak yang lari ke Tuhan. Siapa yang gak kuat, makanya banyak orang juga saya dengar-dengar mati dalam ketakutan. Bagaimana kalau ini sampai sekian tahun gitu. Nah, pada malam hari ini, nama baik itu berkaitan dengan reputasi. Ya, rekam jejak. Bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita ketika orang mendengarkan nama kita. Kita melihat di dalam Alkitab itu, ketika orang mendengar Musa, dia orang yang lembut, ya. Walaupun kalau dia marah ngeri juga, dia ketok itu batu itu, ya kan? Ya, tapi dialah yang lembut gitu.
Daniel dengan segala integritasnya, ya kan? Jadi siapa tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa? Mereka mempunyai nama baik. Nah, bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Apakah kita terkenal dengan hal-hal yang negatif terus? Mari, masih bisa kita belajar pada malam hari ini. Kita tidak perlu menuduh si A, si B, si C. Tapi kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Iya ya, apakah aku sudah memelihara nama baik? Ya, nama baik. Alkitab mengingatkan bahwa memiliki reputasi yang baik lebih berharga daripada memiliki harta sebanyak apapun. Ya, makanya dikatakan tadi, nama baik itu berkaitan dengan reputasi, rekam jejak. Ketika seseorang menyebutkan satu nama, terus dia benci, jangan sebutkan nama itu. Berarti nama itu bagi dia suatu mungkin batu sandungan, saudara. Tapi ketika contoh Pak John, oh Pak John itu seperti ini. Ya, yang baik-baik yang diceritakan. Wah, Ibu Ida itu seperti ini. Nah, ketika kita mendengarkan di luaran sana yang tidak baik tentang kita bisa cek and recheck. Kalau memang itu fitnah, ya biarkan. Tapi kalau memang itu untuk membuat kita juga berubah, contohnya kita gampang emosi. Waduh, si Anu itu gampang emosi gitu kan. Jangan berteman sama dia deh gitu, contoh. Dikit-dikit marah gitu. Nah, kalau memang kita bukan pemarah terus kita dibilang pemarah, ya udah, biarkan anjing menggonggong, saudara. Tapi kita bersyukur pada malam hari ini. Bagaimana reputasi kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, pendeta, gembala. Ya, itu yang terus kita pelihara. Hari-hari ini saudara, berbagai cara dihalalkan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai hilang reputasi kita hanya gara-gara sesuatu. Bagaimana rekam jejak kita. Jangan sampai endingnya itu jelek. Jadi tidak happy ending, saudara. Ya, mari, belum terlambat kita untuk berubah. Kita butuh Roh Kudus untuk terus, Tuhan, ubahkan aku Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Apalagi kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, majelis, sintua, syamas, ya, fikar. Saudara, masih belum terlambat. Jadi nama baik tadi di sini berkaitan dengan reputasi, rekam jejak kita, integritas. Itu dia, nama baik. Kita ingat Daniel. Saya rasa nggak ada yang jelek diingat orang tentang Daniel. Bagaimana di gua singa, makanya dia masuk dalam tokoh. Yusuf, bagaimana dijual, dimasukkan di sumur. Bagaimana dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi dia jadi Yusuf itu punya nama baik sampai akhir hidupnya, saudara. Bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Mari kita cek and recheck. Saya juga ketika tadi membaca ini ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas, ya. Baru bergabung Amsal 22 ayat 1. Ya. Jadi jangan kita halalkan segala cara, ya. Makanya saya katakan tadi, ada saatnya Tuhan ambil dulu semua supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya. Iya. Itu dia. Jadi ada juga di Pengkhotbah 7 ayat 1a. Ya, saya baca dulu. Pengkhotbah 7. Kalau ini bukan nama baik, nama yang harum. Ya, hampir sama dia itu ya. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ayat 7a. Ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tetapi betapa pentingnya nama baik itu, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya nama baik itu. Makanya seorang Daniel, seorang Yusuf, ya, tetap mereka. Ada juga memang hamba Tuhan yang memang dibenci. Yeremia, Yehezkel, itu kan karena memang bangsa Israel itu diperingatkan tidak mau. Makanya kita harus lihat konteksnya. Orang membenci kita itu karena apa? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, ya mungkin
dia tidak suka. Itu kita, makanya saya katakan, ada kadang waktu Yeremia itu kan sampai dia dimasukkan ke lumpur yang apa gitu, yang masih ada airnya, ke sumur yang ada lumpur gitu. Bisa juga karena mereka ketika makanya kita harus mengerti dalam hal ini. Kita lihat rekam jejaknya, reputasinya, saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini. Makanya tadi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mari kita belajar terus. Ketika kita meninggalkan, apa katanya kemarin kata Pak Gembala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia meninggalkan nama. Udah mati pun dia, tetap dia seperti tokoh yang sangat luar biasa nih, Paulus. Dan yang paling teladan yang luar biasa, ya Tuhan Yesus, iya kan? Lagi Tuhan Yesus difitnah, diapain, apa semua. Aduh, udah gak tahu lagi deh Tuhan Yesus itu model apa. Udah sedemikian. Tapi itulah teladan kita. Ya. Makanya pada malam hari ini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sangat luar biasa mengenai nama baik ini. Mari terus hamba Tuhan, anak Tuhan, mempertahankan terus integritas kita sebagai anak Tuhan. Jangan karena sogok menyogok kita jadi berubah, saudara. Hari-hari ini ya, jangan sampai endingnya kita jelek ya. Kita tak bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita setia sampai akhir ya. 1 Timotius 3 ayat 7 apa? Ya. 1 Timotius 3 ayat 7. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini dia saudara. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jangan dalam gereja semua jadi malaikat ya kan. Shalom. Ya kan. Itu sering saya dengarkan itu saudara. Kalau di gereja katanya, waduh, bahasa rohnya sampai langit ke-7. Saya kalau mendengar itu. Tapi bagaimana di luar jemaat kita? Di gereja bisa jadi malaikat semua, ya kan? Nyamar semua indah rasanya. Shalom, Tuhan berkati. Tapi di luar, di masyarakat, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jadi hamba Tuhan yang tidak gampang. Makanya dulu waktu kita dipanggil merasa tidak layak sebenarnya, nggak usah lah, udahlah, saya lebih bagus bekerja di sekuler, saya tetap melayani Tuhan. Tapi memang kalau sudah Tuhan panggil jadi gembala, berapa kali kita mau lari dengan Pak John, nggak bisa juga, karena memang ada domba-domba yang harus digembalakan, itu dia. Karena kadang kita merasa gini, aduh belum layak, tapi mau tak mau harus belajar dan belajar. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Ketika kita mempertahankan integritas sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ketika Yeremia, ketika Yehezkel itu, aduh, sangat mengerikan hidup. Ketika Paulus, tapi tetaplah kita pegang integritas, ya, reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mungkin masa lalu kita bisa aja diomongkan orang, tapi orang lihat gini, ih, dulu dia itu katanya tukang copet di lampu merah gitu kan. Wah, dulu dia itu suka begini, tapi sekarang puji Tuhan, sudah luar biasa. Sekian banyak yang kami layani dengan Pak John itu. Puji Tuhan. Ya, rekam jejaknya. Kalau dilihat rekamnya ke apa, kalau sakit di rumah sakit kan rekam medisnya gitu kan. Wah, ini penyakitnya parah-parah ini. Nah, tapi sekarang kan sudah sembuh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kalau kita berobat, pasti dokter ada rekam medisnya. Dilihat. Oh ya, dulu sakit ini. Tapi sekarang, contohnya, wah dulu terdeteksi ada kanker gitu. Diobatin. Wah, sekarang kankernya sudah hilang. Iya, tinggal kantong keringnya karena udah habis untuk pengobatan. Ya, maksudnya sekarang sudah sembuh. Nah, kira-kira rekam jejak kita bagaimana dengan masa lalu kita? Mungkin kita banyak kebobrokan yang kita lakukan. Tapi sekarang, masa sesudah kenal Tuhan, sesudah bertobat, kita masih sama. Jadi apa yang kita
tunjukkan kepada dunia luar ini? Bagaimana kita membawa jiwa kepada Tuhan? Itu dia. Bagaimana kita bagi lingkungan? Apakah kita berdampak? Jangan-jangan ketika kita datang orang semua tutup pintu. Ketika kita datang di persekutuan doa, aku nggak mau duduk dekat dia. Ketika datang kita, saya nggak mau sama dia gitu. Jadi saudara, kita belajar pada malam hari ini. Tidak gampang mempertahankan integritas. Ketika datang badai persoalan, banyak yang mundur saudara, melayani Tuhan. Ya, aduh saya jangan dulu deh Bu. Aduh, kayak masalahnya nih berat ini. Seharusnya dikala kita ada masalah, maju terus. Karena iblis akan menggocok kita. Ya, dia akan membuat kita mundur pelan-pelan. Makanya banyak saudara pelayan Tuhan muntaber, saya bilang. Saya selalu katakan, muntaber itu mundur tanpa berita. Seharusnya ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, maju terus. Saya berkali-kali bilang sama Pak John, saya itu komitnya ke Tuhan, bukan ke gembala. Ya, karena dulu saya, waktu saya masih di gereja Batak dulu, ayat CD saya ini saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika saya dapat itu dibacakan oleh pendeta di mimbar waktu itu, saya umur kelas 2 SMA waktu itu CD. Ya, waktu di gereja GKPS dulu Simalungun. Saya pegang itu firman Tuhan. Ya, saya pegang. Dan itulah terus apapun yang terjadi. Ya, seiring dengan waktu Tuhan panggil penggembalaan dan sampai saat ini kerinduan mau terus berubah saudara. Ya, saya mau terus diubahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang mempunyai rekam jejak. Ya, mungkin rekam jejak kita jelek ke belakang, tapi sekarang gitu, endingnya gitu. Jangan kita awal-awalnya baik bla 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 bla. Mungkin gara-gara teman hidup harus menyeberang. Mungkin gara-gara sesuatu, gara-gara pekerjaan harus menyeberang. Nah, itu bahaya. Kita tidak punya integritas. Ya. Makanya kita bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan lagi. Jadi nama baik itu bukan hanya di gereja. Ya, di gereja semua jadi malaikat. Shalom, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. 1-2 jam ibadah. Tapi di luar itu, adakah kita mempunyai nama baik? Ya, di lingkungan kita, di lingkungan paling utama. Puji Tuhan, kami setiap malam mesbah di sini, kami bergaul dengan lingkungan dan cukup sebenarnya kencang suaranya. Tapi bersyukur 2 tahun kurang lebih kami ada mesbah. Mesbahnya baru setahun, tapi online yang inilah selama COVID ini. Pernah itu 8 bulan yang COVID pertama itu. Kita tinggal di kontrakan itu berderet saudara. Tapi tiap malam kadang pakai kahon itu kencang-kencang. Tapi seorang ibu berkata seperti ini. Ketika ibu muji-muji Tuhan, ada rasa damai yang saya rasakan. Puji Tuhan. Ya, karena kita kan memuji Tuhan, bukan ngapain gitu, bukan ribut nggak karuan seperti itu. Nah, itu dia. Nah, ada 2 poin yang saya dapatkan pada malam hari ini. Bagaimana kita menjaga nama baik? Ya, saya baca tadi di situ dari Amsal itu juga, ya, hanya 2 poin aja, nggak usah banyak-banyak, biar gampang diingat, ya. Amsal tadi, kembali ke Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, jadi 3-tiganya kita dapatkan. Bukan hanya nama baik. Nama baik itu kan kita mendapatkan kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Ada 2 hal di situ. Yang pertama, rendah hati. Saudara, tidak ada orang yang benci sama orang yang rendah hati. Dalam sepanjang pengetahuan saya. Masa kita rendah hati orang benci sama kita? Itu berarti nggak waras itu. Ya. Ganjaran kerendahan hati, ya, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu Amsal 22 ayat 4. Jadi yang kedua, takut akan Tuhan. Kalau kita sudah rendah hati, takut akan Tuhan,
Dan ini sering kita dapatkan, kita mendapatkan kehormatan-kehormatan yang tidak kita duga seperti itu. Kekayaan itu relatif ya, berapapun kurang, sedikit pun cukup. Saya selalu katakan seperti itu. Sesuai dengan seperti firman Tuhan tadi malam, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang kita butuhkan? Ya, Tuhan sudah berjanji kok. Yang penting kita hidup rendah hati, takut akan Dia. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, seperti malam hari ini mungkin kita baca firman, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu dia yang perlu kita lakukan pada malam hari ini. Jadi, bagaimana menjaga nama baik itu? Rendah hati, tetap takut akan Tuhan. Mungkin 2 poin itu aja ya. Jadi, makanya pada malam hari ini, biar gampang diingat tadi, ya, hendaklah kita mempunyai reputasi, ya, integritas. Bagaimana tanggapan orang ketika mereka melihat kita, saudara? Kalau kita lewat, orang gak suka, mari kita belajar menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Tidak gampang. Tapi kalau kita rendah hati, waduh, sangat luar biasa. Takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan kita dapatkan. Memang untuk melakukan itu tidak gampang, tapi percayalah bahwa Tuhan itu akan memampukan kita jika kita mau mengandalkan Dia. Itu yang bisa saya